Bentar. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Eh, Selamat siang. Ya, Kami dari kelompok Fokus. Saya sebagai ketuanya Muhammad Sandi Kaji dan anggota saya Andi Muhammad Isran, Amar Rasmi Baihaki, Dimas Septian Putra Hidayat, dan Guntur Susanto Putra. Nama aplikasi kami ini adalah aplikasi Fokus. Masuk ke implementasi Kanban. Silakan Guntur Susanto yang membacakan implementasi Kanban itu seperti apa. Silakan. ya. Terima atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang implementasi Kanban. Implementasi Kanban itu pembagian tugasnya ada project manager, programmer, testing, development. Nah, dan deskripsi aplikasi ini itu ada kegunaan aplikasinya. Fokus adalah aplikasi reminder pekerjaan dan mengorganisir pekerjaan atau tugas biar kita lebih mudah, eh, lebih produktif dan juga bisa lebih tepat waktu dalam mengerjakannya. Yang kedua itu konteks penggunaannya. Aplikasi fokus digunakan untuk meminimalisir keterlambatan dalam pekerjaan atau tugas. User diharap input data ke dalam aplikasi fokus mengenai jadwal yang telah dijadwalkan, tentukan tanggal dan waktunya. Kemudian aplikasi fokus akan berjalan sesuai tugasnya. Yang ketiga itu ada target pengguna. Target pengguna di sini pekerja, mahasiswa, siswa dan umum. Tujuan pengguna itu agar semua orang dapat tepat waktu dalam pengerjaan atau tugas yang telah ditargetkan. Kelima itu ada tujuan bisnis. Tujuan bisnis itu meminimalisir keterlambatan dalam meeting bisnis dan sebagai pengingat yang baik. Oke, terima kasih Guntur. Silakan Andi Yusran untuk membacakan tugasnya. Di sini requirement summary terbagi atas tiga, yaitu task, needs, dan pain. Task berfungsi untuk digunakan sebagai memenuhi kebutuhan user. Needs, hal yang dibutuhkan dan diharapkan user ketika mengerjakan task. Pains, kesulitan yang dirasakan user terhadap proses bisnis yang ada saat ini. Task memungkinkan Anda atau user membuat daftar tugas atau pekerjaan, mengambil foto sebagai pengingat, menampilkan daftar tugas dan pekerjaan. Needs, a reminder atau pengingat informasi daftar tugas dan pekerjaan, pengingat tugas dan pekerjaan dan cara penyelesaiannya. Pains, tidak adanya reminder atau pengingat saya nanti, sehingga user harus membuat pengingat secara manual. Usability goals and solution, kriteria atau prinsip usability yang harus ada dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan user. Pain relievers, solusi atas kesulitan yang dirasakan user. Functionality, usulan secara fungsional berdasarkan kebutuhan dan kesulitan user. Potensial partner, pihak-pihak yang berpotensi untuk dijadikan partners demi tercapainya solusi, misalnya dalam e-learning, dosen. Usability dan goal solution, user dapat berkolaborasi atau berbagi pada catatan atau pengingat dengan user lainnya secara real time. Kedua, membuat daftar belanja dengan adanya checkbox.
User dapat melaporkan jika ada bug secara real time. Dan relivers tidak ada. Functionality CRUD atau create read update delete mengingat tugas dan atau mengupload pekerjaan dan tugas. CRUD pengingat foto sebagai pengingat tugas. Baik, terima kasih. Kemudian yang fitur dan task analisis, saya sendiri yang akan menjelaskan. Fitur utama yaitu membuat alarm atau pengingat sesuai dengan keinginan user. Jadi di dalam aplikasi Fokus ini terdapat create dan input, kemudian save. Jadi ketika user membuat alarm baru atau pengingat baru dan dia memasukkan datanya terdiri dari nama dan jadwal, nanti dia akan diingatkan, kemudian di save, kemudian aplikasi Fokus akan berjalan sesuai dengan tugasnya. Kemudian information arsitektur. Jadi pada tampilan pertama aplikasi Fokus akan menuju ke halaman login. Kemudian di halaman login ada dua pilihan antara register atau login. Jadi kalau user belum mendaftarkan dirinya, silakan daftar dulu ke halaman register. Data diri, umur, status, username dan password, kemudian login kembali. Setelah login, masuk ke halaman utama, ada kalender, searching, input jadwal, dan list jadwal. Dan di dalam input jadwal terdapat nama dan waktu pengingat. Kemudian di save. Kemudian aplikasi Fokus ini akan berjalan sesuai dengan tugasnya. Jadi sudah terdapat sini juga penjelasannya. Oke. Yang kita lanjut ke selanjutnya. Wireframe. Oke. Silakan tadi Saudara Dimas menjelaskan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Wireframe ini merupakan konsep atau desain blueprint dari desain aplikasi yang akan dibuat pembuatan wireframe. Harus mengacu pada sitemap atau kerangka menu yang telah dibuat. Wireframe berfungsi untuk menggambarkan alur kerja suatu tes atau fitur dan menampilkan informasi apa saja yang perlu ditampilkan dalam setiap halaman wireframe. Biasanya tidak memperhatikan estetik atau keindahan secara visual. Keindahan visual akan dikerjakan di fase high fidelity design. Ke bawah dik. Yang dalam pertama. Yang atas ke ya itu. pada menu yang sebelah. Pada menu ini, user diminta untuk melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam aplikasi. Jika si user belum memiliki akun, dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Ke bawah. Di sebelah kiri, user dapat registrasi dengan mengisi nama depan, nama belakang, username, dan password. Setelah itu, user diminta untuk login kembali. Dan di menu yang sebelah kanan, itu terdapat halaman utama atau menu utama dalam aplikasi yang kami buat. Bawah. Gambar di sebelah kiri, jika user ingin melihat pengingat yang telah difavoritkan, dan gambar sebelah kanan terdapat profil dari user. Ke bawah lagi. Dan dalam menu ini, user dapat membuat alarm baru yang diinginkan. Di sini terdapat nama alarm, jam, dan tanggal. Jika ingin di-save, maka pencet, kalau nggak jadi save, bisa pencet cancel. Oke, terima kasih Dimas. Selanjutnya high fidelity design. Langsung turun ke bawah. Oke. Jadi
Tampilan pertama ini adalah tampilan awal dari aplikasi Focus yang paling ujung kiri, yang nomor 1. Kemudian yang kedua adalah tampilan menu login dari aplikasi Focus. Jadi user diharapkan memasukkan username dan password jika dia sudah mempunyainya. Jika belum, silakan untuk registrasi pada halaman registrasi, ada tombolnya juga. Jadi terus kemudian tampilan ketiga, menu register adalah menu input data dari pengguna baru. Jadi user dapat memasukkan data dirinya yang baru ke dalam menu register tersebut. Tempat menu utama dari aplikasi Focus ini terdapat semua list jadwal. Jadi di halaman utama ini adalah semua list jadwal yang telah dimasukkan. Kemudian ada logo seperti menambahkan. Nah, di situ adalah tempat menambahkannya. Kemudian tampilan 5 yaitu menu favorit yang telah user pin sebagai favoritnya. Jadi user bisa ngepin jadwal yang dia sering lalui atau dia yang sering suka kelupaan gitu semacamnya. Jadi terus selanjutnya tampilan 6 itu menu input data jadwal. Jadi di dalam tampilan ke-6 ini atau new alarm, user dapat memasukkan info-info jadwalnya mereka, terdiri dari nama alarmnya, jamnya, dan tanggal. Kalau tidak ingin memasukkan, silakan cancel. Kalau ingin memasukkan, silakan save. Tampilan 7, menu profil. Jadi di dalam aplikasi Focus ini, menu profil juga ada. Jadi user diharapkan memasukkan data diri mereka sebagai hanya pelengkap saja. Oke, kita masuk ya. Kita masuk ke poin ke-8. Sebentar. Poin ke-8 itu ide dan orisinilitas itu akan dijelaskan sendiri oleh Amar Asmi. Silakan, Amar. Silakan kembali saja ke halaman paling awal. Silakan, Amar. Oke, mungkin Amar sedang ada gangguan sinyal, jadi saya aja. Jadi yang ke-8 itu ide dan orisinilitas itu. Jadi tema aplikasi Focus ini diangkat dari banyaknya orang yang kesulitan atau kesusahan dalam mengenai tugas yang mereka kerjakan. Tugas yang mereka kerjakan itu sering terlambat, 1 menit, 2 menit itu sangat berpengaruh pada penilaian. Contohnya dari kita ini masing-masing adalah mahasiswa yang sering mengalami keterlambatan tugas. Jadi aplikasi Focus ini diharapkan agar bisa meminimalisir keterlambatan dalam pengerjaan tugas atau kegiatan yang lain yang sedang dilaksanakan. Oke, yang ke-9 itu kerapihan manajemen file GitHub akan dijelaskan oleh Dimas. Dimas, silakan. Ya, halo. Ya, silakan untuk menjelaskan kerapihan manajemen file GitHub, apa saja yang di dalam situ bisa rapih di dalam file GitHub dengan aplikasi ini. Di dalamnya terdapat menu-menu yang biasa diperlukan dalam semua aplikasi, yaitu login, register, dan di halaman utama kita mendesain dengan serapi mungkin agar dapat dilihat user itu enak. Oke, jadi
Ya, itu saja presentasi dari kelompok fokus ini. Jadi kelas ini adalah dari kelas IF06 TI3. Oke. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Terima kasih atas waktunya juga semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.